Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan haleluya. Selamat siang, selamat bertemu kembali jemaat-jemaat GBI Tiberias New Life Manado dan juga saudara-saudara seiman yang ada sempat mengikuti acara live streaming ibadah ini. Saya berbangga dan terus bersuka cita ketika mengetahui jemaat-jemaat terus berjuang, terus ada di tempat untuk terus bergantung kepada Tuhan, berserah pada gembala kita yang agung di sorga. Dan saya yakin sekali hari ini adalah hari kita merayakan hubungan kita secara pribadi dan secara kooperatif, dan saya ingin saudara bersama-sama menikmati makanan firman yang saya sudah siapkan. Pada minggu lalu saudara masih ingat bahwa di mata Tuhan, gembala dan jemaat itu adalah sama-sama di mata Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, Tuhan menilai baik jemaatnya maupun gembalanya. Dan saya sudah menyampaikan bahwa pertama-tama yang harus diperbaiki dalam pelayanan adalah posisi gembalanya, ya. Gembala yang harus memperbaiki banyak hal dalam rangka menciptakan suasana rumah Allah yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi ini saya bagikan pentingnya membangun rasa hormat terhadap pemimpin rohani. Nah, ini kita sebentar mau gantian, saudara-saudara ya. Kalau waktu lalu gembala yang disoroti, sekarang kita buka diri sebagai jemaat untuk diterangi oleh firman Tuhan ya. Diterangi oleh kebenaran firman. Saudara yang bergairah ketik di situ, haleluya, saya bergairah dengar firman. Ketik di situ, saya bersemangat dengar firman. Saya bergairah dengar firman. Karena spirit ini perlu ada, sebab spirit ini akan membuat saudara punya roh terbuka, dan saudara akan dengan mudah menyerap firman. Seberapa lama pun saudara bisa dengar, spirit ini akan membantu menolong saudara. Mari kita membaca pembacaan awal, dibantu oleh Ibu Gembala, dan Ibu Gembala bisa minta bantuan yang lain. Galatia pasal 4 ayat 19 sampai ayat 20. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya di bagian awal ini. Bukan berarti pada bagian selanjutnya tidak lagi hormat, tapi ini adalah satu kebiasaan yang baik. Galatia 4 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia 4 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat yang ke-19 ini ayat sebuah gambaran tentang kondisi rohani dari seorang Paulus sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang gembala bagi jemaat Galatia. Hai anak-anakku, ini ditujukan kepada jemaat anak-anak rohani di Galatia. Karena anak-anak rohani, aku Paulus menderita sakit bersalin lagi. Aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ayat 19 ini saudara pahami dulu baik-baik bahwa seorang hamba Tuhan, terutama seorang gembala, Paulus adalah rasul. Rasul itu adalah gembala dari para gembala dan juga gembala dari anak-anak rohaninya. Dan khusus jemaat Galatia adalah jemaat yang dibangun dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan Paulus memiliki para penatua atau gembala gereja lokal yang dia pantau, dia kirimi surat secara rutin. Dan salah satu surat ini adalah surat yang kita baca yang ditujukan kepada jemaat di kota Galatia. Nah, ayat ini jelas sekali bagi saudara dan saya sebuah gambaran tentang
menderita sakit bersalin lagi. Secara jasmani saudara mengerti ya, seorang ibu yang menderita sakit bersalin. Nah, kalau dalam bahasa Paulus ini menderita sakit bersalin dalam konteks sebagai orang tua rohani yang melahirkan anak-anak untuk menjadi serupa. Katakan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini analoginya memang tidak tepat dalam arti tidak ada laki-laki yang mengandung, ya toh? Tidak ada laki-laki atau pria yang hamil. Hanya ada di fiksi-fiksi ya. Tetapi di dalam konteks yang alamiah, yang menderita sakit bersalin adalah seorang ibu. Nah, dalam menderita sakit bersalin selama 9 bulan, selama dikandung ini bayi-bayi rohani atau seseorang dalam konteks rohani, dalam bimbingan, dalam naungan, dalam arahan, dalam didikan, dalam proses pembentukan, dalam proses pendewasaan, dalam proses cleansing, dalam proses diberi makan, diberi asupan supaya boleh lahir atau boleh serupa. Katakan serupa. Ini kata kunci saudara. Adanya seorang rasul, adanya seorang penginjil, adanya seorang rasul, adanya seorang penginjil, adanya seorang gembala, dan adanya seorang pengajar. Itu tujuan akhir kalau baca di Efesus pasal 4, supaya jemaat Tuhan menjadi dewasa serupa dengan Kristus. Ya, jadi kalau ada pelayanan, kalau ada gereja, ministry yang hanya saudara-saudara berputar-putar pada aktivitas yang tidak mendewasakan manusia rohani, ini merupakan sebuah koreksi bagi kita. Mari kita gereja lokal, ingat baik-baik adanya rasul, adanya nabi, adanya penginjil, adanya gembala, dan adanya pengajar. Itu tujuannya supaya rupa Kristus, kedewasaan seperti Kristus itu bisa dilahirkan atau bisa terjadi melalui gereja lokal yang di atasnya ada rasul, ada pelayanan profetik, jadi ada pelayanan apostolik, ada pelayanan profetik, ada pelayanan evangelis, ada pelayanan pastoral, dan ada pelayanan didaskalos atau teaching. Kelima jawatan ini bukan untuk sebuah pajangan di etalase ministry di muka bumi ini. Tapi tujuannya adalah supaya lewat pelayanan 5 jawatan ini yang bukan jabatan struktural organisasi tetapi jabatan fungsional. Mereka mungkin tidak punya jabatan apa-apa di organisasi, tetapi mereka memiliki ciri khas bahwa sebagai seorang Paulus, dia berbeban dengan jemaat Galatia dan jemaat-jemaat yang lain. Dan berbebannya ini, itu seperti digambarkan seperti seorang yang sedang sakit bersalin. Saudara, sakit bersalin, para pria tidak akan dapat mengerti atau kita tidak semuanya bisa mengerti. Tapi mereka yang pernah mengandung, pernah memiliki anak, mereka tahu persis apa artinya mengandung. Ya, mengandung, saya percaya saudara-saudara, analogi atau pengulangan pikiran ini sederhana. Bahwa dalam konteks gereja lokal secara rohani, adanya seorang pemimpin rohani, itu tujuan akhirnya, sekali lagi saya sudah ulang-ulang, bukan sekedar mendoakan waktu kita ulang tahun, bukan sekedar untuk memberkati kita waktu pernikahan, bukan sekedar memimpin kita pada waktu kita meninggal, bukan sekedar memberi kita keterangan secara administratif bahwa kita adalah jemaat, bukan hanya memimpin liturgi, bukan hanya membuat sebuah perlindungan secara organisasi, tetapi tujuan seperti ayat 19 tadi, supaya lewat menderita sakit bersalin atau beban seorang pemimpin, beban seorang pelayan Tuhan, beban seorang gembala seperti rasul yang menggembalakan Galatia secara jarak jauh, dia punya tujuan akhir supaya nanti lahir anak-anak Tuhan yang menjadi serupa dengan Kristus. Untuk ketiga kalinya ikuti saya, serupa dengan Kristus. Katakan, serupa dengan Kristus. Serupa ini adalah tujuan nanti lahirnya, bentuknya seperti apa ya. Bentuk waktu selesai sakit bersalin Paulus, jemaat Galatia seperti apa? Konteks jemaat Galatia begini. Di kota Galatia, orang yaitu Kristen non-Yahudi, asal kesukuan
atau bangsa yang bukan Yahudi, tapi juga Kristen yang asal usulnya dari Yahudi. Orang Yahudi yang jadi Kristen dan orang non-Yahudi jadi Kristen di satu kota yang sama, di kota Galatia. Nah, di Galatia terjadi tarik-menarik. Orang-orang sudah percaya Yesus, tetapi mereka mau digiring ke arah hukum Taurat. Mereka mau digiring ke arah perayaan bulan-bulan baru. Mereka mau digiring ke arah Sabat. Mereka digiring ke arah makan haram dan tidak haram. Mereka mau digiring kepada aturan-aturan yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan. Itu sebabnya Paulus sampai menderita sakit bersalin lagi. Kata bersalin lagi artinya sudah 2 kali atau paling kurang 2 kali. Ya, kalau saya datang lagi berarti sudah pernah saya datang. Kalau Paulus sakit bersalin lagi berarti sudah pernah dia rasa sakit bersalin terhadap jemaat Galatia. Nah, dalam konteks rasa sakit bersalin ini, haleluya, diperlukan. Saudara-saudara, kalau wanita lagi hamil, ya, saya lihat di berbagai artikel-artikel dan kemudian di pengalaman hidup orang, rasanya kalau wanita lagi hamil, jarang ada wanita lagi hamil kemudian dianiaya. Ya, betul ya. Wanita lagi hamil dianiaya, disuruh timba air, disuruh pecah batu, disuruh saudara-saudara lari 100 meter, lari sekencang-kencangnya. Bahkan lebih mengarah kalau wanita lagi hamil besar, saudara, dia jadi seperti raja. Mau minum diambil air, ya. Mau makan disediakan, ya. Mau mandi malah dimandiin. Kira-kira seperti itu, ya. Yang pengalaman bilang amin. Nah, saudara-saudara, jadi sepertinya seorang wanita yang hamil itu, dia dengan alasan karena dia lagi hamil, dia menjadi raja. Artinya dia menjadi pusat perhatian. Nanti setelah dia melahirkan mungkin kurang hormatnya, tapi waktu dia mengandung, untuk orang punya penghormatan. Orang jaga seperti telur ayam, ya, dijaga. Nah, Paulus lagi sakit bersalin. Saudara-saudara lagi sakit bersalin untuk lahirnya kita jadi serupa dengan Kristus. Yang Paulus bilang di ayat 20, saudara-saudara, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Kenapa suara yang lain? Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Maksudnya begini, habis akal bukan main, saudara-saudara, ya. Saya sedang mengandung kamu untuk lahir jadi serupa dengan Kristus, tapi semua upaya saya sampai kehilangan akal, kehilangan hikmat, kehilangan cara, kehilangan metode. Mau pakai cara apa lagi? Paulus punya bahasa kalau saya terjemahkan. Artinya, Paulus dalam konteks ini, kalau habis akal, berarti dia sedang berada pada kondisi bahwa jemaat Galatia tidak terlalu respect pada apa yang sedang diemban, apa yang sedang dikandung, apa yang sedang dipikul oleh seorang Paulus. Nah, jadi saya ingin mengangkat di sini, kalau Paulus, saudara, berlebihankah? Halo, perhatian. Berlebihankah kalau Paulus yang sedang mengandung secara roh untuk supaya jemaat Galatia menjadi seperti Kristus, kemudian Paulus mendapatkan penghormatan dengan cara, maaf saudara, dengar Joko biar cuma sadiki. Karena Paulus sudah kehabisan akal. Kalau saudara lihat background Paulus, dia seorang ahli teologia. Dia seorang bagian dari Mahkamah Sanhedrin. Dia adalah suku Israel sejati. Dia disunat pada hari ke-8. Soal hukum Taurat dia tidak punya cacat, ya. Dia tidak punya cacat celah. Artinya kalau dari segi ilmu teologi dia profesor, doktor dan seterusnya. Dan kalau dia sudah diurapi oleh Roh Kudus, jadi kecakapan yang secara akademis, kemudian urapan secara spiritual sudah terkombinasi di dalam pribadi Paulus. Kemudian dia sudah mengajar sambil dengan beban untuk supaya ini jemaat keluar serupa dengan Kristus. Kemudian sampai dia kehabisan akal, itu artinya saudara-saudara, respon dari orang-orang yang ada di kota Galatia tidak seperti apa yang Paulus harapkan. Karena Paulus bilang di pasal-pasal awal, kamu telah memulai dengan roh, tapi kamu sekarang mengakhirinya dengan daging. Itu sebabnya Galatia pasal 5,
Orang yang hidup dalam daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu Paulus tidak mau. Jangan bro, jangan ses. Kita berharap minta berkat Tuhan, tapi kita tidak boleh lupa bahwa ketika saudara dan saya hidup dalam seperti Galatia 5:19, saudara tidak akan mendapatkan apa yang saudara rindukan. Kalau saudara pengen sukses, bisnis, pelayanan, pengen diberkati, lantas saudara menggunakan cara dunia, maka saudara tidak akan mendapat apa-apa karena prinsipnya cari dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Haleluya. Nah, bagaimana sampai prinsip ini lahir pada pikiran orang Galatia? Paulus sampai merasa sakit bersalin. Saudara, rasa sakit bersalin itu rasanya saya tidak pernah bisa rasa itu. Tapi di alam roh saya rasa. Bagaimana saudara, seorang gembala yang siang malam berpikir tentang jemaatnya. Tuhan, kalau engkau datang minggu depan, berapa dari kami yang masuk surga? Itu beban. Amin. Kalau Tuhan datang sebentar malam, berapa dari GBI Tiberias yang masuk surga? Saya tidak tahan kalau ada, maaf ya, kita transparan saja. Saya tidak tahan kalau orang sudah masuk surga, kemudian maaf ada salah satu dari kita ada di neraka. Kemudian dari neraka saudara ngomong begini, karena neraka dan surga bisa komunikasi seperti orang kaya dan Lazarus, bukan? Bisa seperti itu. Kemudian ada orang di neraka bilang begini, sampai hati Kamala. Sampai hati Kang. Sampai hati itu orang tidak pernah dikasih tahu di antara Nabi King ini kotek salah. Sampai hati Kang. Orang jemaat GBI Tiberias sekarang napa lihat orang ada di neraka ini. Sampai hati Saya tidak akan mendengar hal itu di sana karena selain saya tidak tahan, saya tidak mau. Amin. Saya tidak mau, saudara. Ini siksaan barangkali, dalam tanda petik siksaan di sorga. Untuk para gembala ketika kita orang masuk sorga, kok ada jemaatnya nak masuk. Yang mau masuk sorga ketik di situ, saya pasti masuk sorga. Yang ragu-ragu, ketik di situ, saya pasti masuk sorga. Saudara, Tuhan mengembalakan kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mengembalakan kita? Yes, tapi Tuhan Yesus tidak menggembalakan langsung. Ia menggembalakan melalui lembaga yang ia percayakan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Kalau 5 ini kita hargai, kita hormati, maka proses pendewasaan akan berjalan lancar. Akan berjalan sebagaimana seyogyanya, ya. Seyogyanya, sesurabayanya, semanadonya, ya. Kira-kira begitu. Bagaimana seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Paulus rasa sakit bersalin. Saya di alam roh bersama Ibu Gembala merasa sakit bersalin. Haleluya. Itu sebabnya mungkin saudara-saudara, rasa sakit bersalin itu dia tak keluar di, bukan rasa sakit bersalin, dia berekspresi di asam lambung mungkin. Haleluya. Bagaimana tidak, saudara, saya akan jelaskan sebentar. Paulus, saudara-saudara, dia bilang saya sudah kehabisan akal jemaat Galatia. Saya sudah kehabisan akal. Artinya begini, berikan sedikit waktumu untuk mendengar saya. Berikan sedikit kesempatan untuk bisa dengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Kalau saya kontekskan ke kita, berikan sedikit waktu hai jemaat. Untuk engkau konsentrasi dengar firman dari gembalamu yang lagi sakit bersalin. Agar engkau setelah mati. Nah, sebab saya sudah bilang tadi, saya tidak tahan kalau nanti saya di sorga. Kemudian ada orang bilang, saya ulangi lagi. Aduh gembala, sampai hati Kang. Sampai hati. Kenapa sampai hati? Itu orang kote selamanya ini malas. Kontor orang masuk neraka, para gembala tidak pernah bilang. Saya periksa di YouTube, saya sudah berkali-kali bilang orang malas itu. Orang malas itu Tuhan tidak kehendaki. Bukan kehendak Tuhan untuk orang malas. Bisa dengar tapi malas mendengar. Bisa melayani tapi malas melayani. Kemudian setelah saudara ada di satu tempat, saya berharap tidak satu pun jemaat GBI Tiberias yang gagal masuk surga. Semua kita pasti masuk surga.
Semua kita pasti ada di sorga. Bahkan bukan cuma masuk, kita punya level-level tingkatan tertentu di sana. Kita punya mahkota di sana. Yang saya jaga, saudara-saudara, memang ini dunia ini tidak lama. Tidak mungkin akan 50 tahun lagi. Tidak mungkin 50 tahun lagi kalau saya prediksikan. Tapi Tuhan datang, bukan kita yang tentukan. Tapi tidak mungkin akan 100 tahun lagi. Nah, kalau hidup kita tidak lama, sesudah itu kita akan sorga atau neraka. Itulah tujuan kami ada di gereja ini. Amin. Walaupun tidak ringan perjuangan kita. Seperti perahu, orang pernah melewati ombak kecil, ombak besar. Orang pernah melewati laut yang tenang. Dan juga orang pernah melewati perahu yang pelaka. Bukan cuma perahu pelaka, perahu bocor. Tapi sekarang kita masih bisa berlayar, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Karena ujung pelabuhan yang kita tuju adalah pelabuhan damai, sorga yang kekal. Betapa berbangganya saya ketika kita tiba di pelabuhan damai itu, tidak ada satu dari antara kita yang tertinggal. Amin. Dan ketika kita ada di sana, saudara bilang begini, makasih Gembala. Waktu di bumi Gembala begitu serius, begitu kasih ingat, walaupun tidak capek-capek. Walaupun, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Walaupun selama pendidikan di bumi, waktu didikan hajaran itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, memang mendatangkan duka cita. Siapa mau terima kalau orang ditegur lewat firman dan kemudian orang tidak ada sukacita gara-gara dengar firman. Tapi ternyata itu telah mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Amen. Dan jauh melebihi penderitaan yang cuma rasa sedih sesaat. Amen. Lebih baik kita sedih sesaat kemudian kita masuk surga daripada kita senang selama di dunia dan kita sedih selamanya di neraka. Amin. Nah, ini merupakan beban. Nah, bagaimana antara gembala dan jemaat bisa berkolaborasi? Bahasa-bahasa canggih, berkolaborasi. Bagaimana saudara, bagaimana musik modern bisa berpadu dengan gamelan? Itu namanya kolaborasi ya. Bagaimana kita bisa bersinergi? Sinergi artinya energimu dan energiku bertemu dalam satu arah yang sama. Energi gembala yang berapi-api, energi jemaat yang bersemangat bertemu dalam satu titik kerajaan Allah. Maka kita akan melihat gereja lokal yang dahsyat dan hebat. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan melihat segala sesuatu yang selama ini mustahil, segala sesuatu yang selama ini rumit, sulit, jelimet, mumet, semuanya jadi ringan, jadi freedom. Kenapa? Karena kita punya sinergi seluruh kekuatan jemaat, seluruh potensi gembala. Kita satukan untuk kita berlomba-lomba, bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Nah, bagaimana sinergi bisa terjadi kalau hormat tidak ada? Bagaimana kolaborasi bisa jadi kalau gamelan bilang, dia punya nada kan minor toh? Bagaimana musik modern kalau kita tidak bisa saling mengisi? Saling mengisi, saudara, sederhana. Saya minta jemaat GBI Tiberias, ada ayat yang mengatakan, Galatia pasal 5 ayat 26. Galatia pasal 5 ayat 26. Sambil saya mungkin minta bantuan. Something to drink. Galatia 5 ayat 26. Galatia 5 ayat yang ke-26 bunyi Galatia berapa? 5 ayat. Itu sudah ada di, Galatia 5 ayat 26 ada. Oh ada ya, sorry. Iya paling. Ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat 26 ini jelas sekali. Saudara, di dalam rumah Allah perlu ada rasa hormat. Hormat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tapi ayat ini sudah kasih kita satu warning. Kita walaupun harus saling menghormati, tapi kita tidak boleh gila hormat. Ada satu kali saudara, ada seorang ibu gembala di daerah Minahasa. Baru saja suaminya meninggal. Jadi pada waktu suaminya meninggal, itu ada acara kerja bakti. Kemudian ada minum sore. Minum sore. Setelah minum sore ini mau siap untuk minum, ibu gembala tiba.
Dia lihat, ternyata sudah ada yang doa. Kemudian itu ibu gembala pulang ke pastori. Soalnya tidak keluar-keluar sampai pagi. Kenapa? Dia tidak terima bahwa dia belum datang, dorang sudah doa. Dia tidak terima doa itu dorang atur sendiri. Jadi tidak tanya pada ibu gembala, saya ada melihat itu. Saya perhatikan sebenarnya masalah yang sederhana di situ adalah kita harus saling menghormati. Sampai hal-hal yang sepele kita harus saling menghormati. Maaf ya, permisi lewat. Permisi lewat. Kita tetap harus minta permisi, amin. Kita tahu siapa yang penguasa di jalan raya, polisi bukan? Kita tahu penguasa di rumah, bapak, ayah kita, bukan? Kita tahu kalau di rumahnya Ibu Ponto katu yang atur, siapa duduk sini, siapa duduk sana, betul? Tapi kalau saudara ada di gereja, saudara harus tahu siapa yang atur, amin. Jadi ketika salah paham ini, itu biasa kok. Tapi untuk porsi hormat, itu diperlukan hikmat, amin. Diperlukan hikmat. Ini bukan soal gila hormat ya. Jangan salah paham. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia tidak boleh gila hormat. Karena Galatia pasal 5 ayat 22, itu buah roh. Jadi kalau ada orang gila hormat, segala sesuatu mesti tanya ke kita. Segala sesuatu jangan bergerak kalau kita nyana izinkan. Segala sesuatu tidak boleh jadi. Segala sesuatu. Tapi itu kita bisa terjebak pada apa yang namanya gila hormat. Halo, gembala jemaat tidak boleh ada yang gila hormat. Amin. Saudara tahu gila? Definisi gila adalah orang yang tidak memakai akal sehat lagi atau tidak mampu memakai akal sehat. Sebenarnya sesuatu masih boleh didiskusikan, masih boleh diterima, tetapi karena gila hormat, maka sesuatu yang sebenarnya tidak masalah bisa jadi masalah. Kita clear di sini ya. Kita tidak boleh ada yang gila hormat. Amin. Kita ada bilang yang kore ini. Kalau dia adalah pemimpinmu, kalau saudara kore, kalau dia marah, kalau saudara bilang, ini memang gila hormat satu ini. Ya, memang sudah pantasnya. Coba saudara baca di Roma pasal 13 ayat 7. Supaya saudara paham, jangan salah paham. Oh ini gampang, ini atur saja. Ini kan so biasa. Tapi saudara proporsionalnya untuk Roma 13 ayat 7 perhatikan ya. Memang Roma Alkitab 13 ayat 7 bunyi firman Tuhan. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Sederhana. Jadi kalau satu komunitas pemusik ada 4, ya, ada 4 orang. Salah satu ditunjuk jadi pemimpin di antara mereka. Walaupun engkau yang ditunjuk itu lebih rendah skillmu. Dan ada orang lain lebih cakap, lebih tinggi skillnya. Orang yang lebih cakap skillnya harus kenal diri. Kenal diri dalam hal, dia tidak boleh lupa bahwa yang diberi otoritas, orang yang berhak menerima rasa hormat adalah pemimpinnya. Bukan skillnya, amin. Bukan skill. Jadi kalau kita memahami ini, maka gereja kita akan dengan mudah menjadi gereja yang akan menjadi rumah Allah, bukan sarang penyamun. Haleluya. Salah satu ciri khas gereja yang kacau balau adalah gereja sarang penyamun. Dan ciri spesifiknya adalah tidak ada rasa hormat. Dan kalau rasa hormat tidak ada, maka yang jalan adalah rasa curiga. Kalau rasa hormat tidak ada, yang jalan adalah persaingan negatif. Kalau rasa hormat, rasa mohon izin Pak, mohon izin tidak sebut nama, mohon izin saya tidak hadir. Mohon izin saya tidak komen. Mohon izin saya tidak bilang haleluya karena lagi sariawan. Mohon izin. Itu adalah satu statement yang disertai dengan rasa hormat. Respect ya. Rasa hormat. Dari orang-orang yang setara saling menghormati apalagi dengan orang yang punya otoritas di atas kita. Saya bicara ini dalam konteks rumah tangga. Halo istri-istri. Kau boleh pinter, kau boleh dompetmu tebal, rekeningmu banyak angka 0 di belakang. Haleluya. Tapi di depannya juga angka 0.
Banyak angka nol di belakang. Tapi kalau engkau tidak mau belajar rasa hormat pada suamimu, maka otoritas di rumah tanggamu akan terbalik. Terbalik. Tapi jangan juga saking hormat pada suami bilang maju orang pi, bacuri orang pemangga sana. Oh saya menghargai kamu, saya menghormati kamu, ayo kita lakukan. Itu hormat yang tidak pada tempatnya. Ya, oke kita lanjut. Ada orang yang memang Tuhan sudah tetapkan berhak menerima rasa hormat. Halo, mari kita pakai bahasa perbandingan. Kalau orang yang menerima pajak, berhak menerima pajak. Orang yang pemerintah berhak dihormati. Apakah seorang pendeta, gembala di gereja lokal juga punya hak untuk dihormati? Halo? Amen. Apakah seorang pemerintah, dia ayat ini bilang, kita menghormati orang yang berhak dihormati, berhak dihargai. Apakah orang-orang yang memimpin di kantor itu punya hak dihargai kalau dia pemimpin? Ya. Nah, analogi yang sama, apakah kalau orang-orang di dunia sekuler itu dihormati? Apakah berlebihan? Halo, apakah berlebihan kalau pemimpin rohanimu di gereja dihormati juga? Tidak. Tidak berlebihan. Terlalu berlebihan orang gembala ini. Dia tuntut, dia minta hormat. Saya tidak meminta hormat. Karena hormat itu harus sesuatu yang keluar dari hati. Amen. Tanpa kerelaan, hormat itu adalah sebuah paksaan. Hormat itu adalah sebuah kemunafikan. Karena hormat yang asli, baik di depan dia hormat, di belakang juga dia hormat. Tapi hormat yang palsu, dia hormat di depan, di belakang dia tidak hormat. Dan ini merupakan satu penyebab mengapa gereja lokal lemah. Mengapa gereja lokal mau tengking iblis bilang begini, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, GBI Tiberias siapa kamu? Kalau di dalamnya kita saling gontok-gontokan, saling bersaing, saling baku pali itu kaki, saling menyikut satu dengan yang lain. Siapa kita? Iblis kenal siapa kita. Amin. Jadi saya juga saudara-saudara pengen saudara pahami, tidak akan ada gereja lokal berjalan dengan kemuliaan Allah yang akan mengalami pintu sorga terbuka jika antara saya dan saudara, saya tidak hormat pada saudara, dan saudara juga tidak hormat pada kami. Tapi ingat, sudah ada peraturan, jangan gila hormat. Bilang kiri kanan, jangan gila hormat. Amin. Jangan gila. Baru kali ini. Jangan gila hormat. Lihat orang yang gila hormat begini. Baru kali ini ada acara gembala nak kasih tahu ke kita. Baru kali ini biasanya ini. Kenapa? Saudara-saudara, kesalahpahaman ada banyak terjadi di antara kita, di antara gereja lokal. Oleh karena perasaan ini tidak dibangun secara konstruktif. Ya secara benar. Nah, haleluya. Jadi ada orang yang berhak menerima rasa hormat. Ayah, bapakmu berhak menerima rasa hormat. Suamimu berhak menerima rasa hormat. Pemimpin di kantormu berhak menerima rasa hormat. Jadi saudara-saudara, kalau saudara hormati gembalamu, maka saudara juga hormati pemimpinmu di kantormu. Atau kalau saudara hormati pemimpin di kantormu, engkau juga harus hormati gembala di gerejamu. Jangan juga terbalik, saudara hormati gembalamu, tidak hormati pemimpinmu di kantor. Atau saudara hormati pemimpinmu di kantor, saudara tidak hargai gembalamu di gereja. Nah, ini merupakan satu pemahaman yang perlu kita perhatikan. Saudara, rasa hormat adalah kebutuhan yang kita perlukan dalam rangka agar suasana dari pelayanan gereja lokal, saya sudah ulang-ulangi, tidak mirip sarang penyamun. Tidak mirip sarang penyamun. Saya menghormati istri saya menghormati jemaat ini, bahkan oleh karena rasa hormat, kita sungkan menegur, padahal itu salah. Saking rasa hormat, kita sungkan memberitahu yang benar. Itu keliru. Mari kita maju. Pentingnya membangun rasa hormat terhadap pemimpin rohani atau gembala. 1 Tesalonika 5 ayat 12. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Tolong saudara-saudara, kita, jadi ada yang standby, ini kan saya sudah kasih kertasnya, sudah siap-siap.
1 Tesalonika 5 ayat yang 1 ke-12. Tesalonika 5 ayat yang ke-12 bunyi firman Tuhan. Ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, terima kasih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12, 13. 12 dan 13. Kita sering ke ayat 16, 17, 18. Sukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini ayat-ayat yang sangat terkenal, tapi jarang mampir di ayat 12. Kami minta saudara-saudara supaya kamu apa? Menghormati. Menghormati, katakan menghormati. Menghormati. Menghormati siapa? Mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang bekerja keras ada dua, secara jasmani dan secara rohani. Yaitu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Fenomena yang terjadi, kita tidak dengan mudah menghargai kalau pemimpin itu suka menegur. Kita lebih senang kalau pemimpin suka, loh ngana mantap. Oh ngana bagus. Ngana so dekat God, marbaju terus. Puji Tuhan. Ya, kita lebih cenderung menghargai kalau ada, kalau dia meninggal kita komen, bapak itu baik-baik. Biar kita semua masuk God, dia tetap bilang bagus. Apakah begitu yang Tuhan mau? Tentu tidak. Saudara, kebaikan sosial dan kebaikan kerajaan Allah itu beda. Kebaikan sosial orang puji-puji kita karena dia tidak pernah tegur kita punya salah. Tapi kebaikan yang Tuhan mau, pemimpin rohani, itu dihargai bukan karena dia puji-puji. Aduh mantap, bro, pakai jo terus, haleluya. Yang penting berkat masuk, amin. Yang penting jangan lupa gembala, haleluya, mantap. Tuhan menyertai engkau. Tuhan membuat engkau terbuka pintu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Walaupun saya tahu kamu berusaha tidak dengan cara yang benar. Tapi kalau seorang pemimpin dalam Tuhan, kemudian bicara, bro, itu cara seperti itu salah. Masa jam ibadah kamu pergi mencari uang. Jam pelayanan kamu pergi cari job di luar. Dan kalau saudara dapat teguran seorang pemimpin rohani seperti ini, saudara akan melihat, begini saudara-saudara ya, kalau semua orang suka menghibur kamu, walaupun salah, dan kemudian kamu ketemu satu orang yang menegur kamu waktu salah, maka semua orang akan kelihatan baik dan satu orang itu kelihatan buruk, bukan? Jadi ini pemahaman logika tentang baik buruk menurut mayoriti dan minoriti. Dan kalau mayoriti banyak orang tidak pernah komplain terhadap apa yang saya buat. Tetapi karena mereka menjamin perasaanmu tapi tidak menjamin apa yang kata Tuhan. Amin. Dan ketika ketemu dengan satu orang dengan menjawab yang berbeda dan kemudian engkau mengatakan, wah ini terlalu rohani ini. Wah ini orang mau bagaimana? Ini masih di bawah kolong langit ini, bro. Orang masih manusia. Orang masih kalau mau dikoleto sakit ini. Kalau saudara berhadapan dengan hamba Tuhan yang menegur saudara dan saudara punya perspektif masih dominan kepada kebanyakan orang yang tidak menegur saudara walaupun melakukan kesalahan dan orang yang menegur kesalahanmu engkau anggap tidak layak dihormati, kita sedang salah kaprah. Yes. Haleluya. Dan saya orang yang akurat, orang-orang yang sungguh-sungguh mau ditegur, mau dididik, mau dihajar, mau menjadi anak-anak kerajaan Allah, Tuhan akan kirim kepada pemimpin rohani yang bersedia menegur. Amin. Haleluya. Cuma bertegur itu saudara-saudara korban perasaannya banyak. Karena tidak menambah simpati. Ya. Kalau menegur itu saudara, para pemimpin yang suka menegur, dia mengalami tantangan yang namanya kesepian. Betul? Yang suka menegur kesepian. Apalagi kalau dia pulang di rumah, DP istri baku tambah tegur. Memang tambah tahuk. Datang pendeta, datang penginjil yang haleluya Tuhan memberkati saudara.
Tuhan mengangkat kau jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membuat kau naik tidak turun. Apapun keadaanmu Tuhan terima dan Tuhan berkati engkau. Mereka langsung buka dompet, langsung kasih amplop. Yang cuma datang 10 tahun sekali mereka begitu hargai. Mereka ajak ke rumah makan. Tapi pendeta yang tukang tegur dia bilang, bawa aja ke sana nih rica daripada semua busuk. Apakah benar yang Tuhan mau seperti itu? Buka mata baik-baik. Awal-awal ini memang terasa sulit, tapi lama-lama sudah akan terbuka mata. Amin. Datang pendeta yang baru 1-2 hari kita kenal, kita ajak jalan-jalan, kita kasih lihat Manado, kita keliling-keliling, kita mulai sharing. Saudara mulai bilang, orang pegembala nak seperti berur. Orang pegembala udah terlalu keras. Dia kalau bicara firman, orang perambur kisau ciri dia belum berhenti. Haleluya. Tapi brur, aduh, Tuhan pakai luar biasa. Saudara-saudara malah, saudara tanya, brur perlu apa? Brur perlu tiket, brur perlu biaya, bantu-bantu. Sedang gembala, sedang perpuluhan juga nak kasih. Saudara bayangkan ini, pemimpin-pemimpin rohani yang suka menegur kadang-kadang hidup dalam kesepian. Dan orang-orang tidak mau ambil jalan ini, tapi inilah jalan sesak, jalan sempit, dan saya sedang pilih jalan itu. 10 tahun ke depan saudara akan lihat perbedaannya. 10 tahun ke depan saudara akan lihat buahnya. Saudara akan lihat apa yang ditanamkan, benih mangga akan keluar mangga. Amin. Tapi benih mangga plastik akan keluar, tidak pernah keluar mangga asli. Betul? Saudara boleh lihat ada tanaman, minta maaf Ibu Poto. Ini ada kembang yang putih, ada merah, mantap-mantap. Saudara-saudara, tapi ini tidak pernah didatangi oleh kupu-kupu. Karena ini barang mati. Indah tapi barang mati. Saudara pilih mana? Dijamin perasaan tanpa teguran tapi mati di hadapan Tuhan. Tetapi mendapatkan teguran, firman bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Orang-orang yang bicara seperti ini yang layak, berhak menerima rasa hormat. Amin. Haleluya. Ketik di situ. Orang-orang yang menegur secara rohani, mereka yang layak menerima rasa hormat. Ini perspektif yang baru. Apa itu perspektif, Gembala? Sudut pandang, cara pandang yang baru. Orang begitu terpesona. Lihat ya, fenomena KKR. Hanya datang berkhotbah sekali. Orang puja-puja. Kalau dia ketemu di mana, oh dahsyat hebat. Ayo mari orang bantu, orang dukung. Tapi saudara pendeta, ini saya tidak bicaranya saya. Pendeta yang bicara firman menegur, ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran tidak populer bagi mereka. Bahkan kalau ada lagi acara makan, pendeta yang suka menegur mau datang, ya sudah bilang orang soalnya jadi orang so pulang. Itu sebabnya para pendeta pengkhotbah yang pengen populer, mereka tidak mau ambil jalan suka tegur orang. Mereka tidak mau ambil itu. Kenapa? Karena itu jalan sempit. Kalau ada pesta, mereka jarang diundang. Saudara tahu di Alkitab, perjanjian lama para nabi, saudara, itu lebih banyak digorok oleh raja-raja. Itu Herodes menggorok saudara-saudara yang namanya leher Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis bilang tidak patut kamu mengambil Herodias punya istri menjadi istrimu. Atau istri saudaramu menjadi istrimu. Saudara-saudara, kalau orang bicara seperti itu, luar biasa. Tapi yang terkecil di antara orang besar di dunia, mereka jadi orang besar di sorga. Ini merupakan tujuan. Berapa lama kita di bumi? 100 tahun paling lama. Kalau tidak saudara 100 tahun masih ada, paling tidak diki-diki so-2. Kiri kanan, muka belakang sambil nyanyi. Kiri kananku ada diki-diki. 100 tahun. Saudara hebat-hebatnya 70 sesupi. Amin. Nah, daripada saya punya umur 51 sampai 70 kurang lebih 19 tahun ke depan, kemudian saya melayani hanya jamin telinga enak didengar, dan kemudian ada banyak orang yang sungguh-sungguh mau dengar firman sedang datang, dan kemudian saya tidak siapkan diri saya akan ketinggalan kereta. Haleluya. Pendeta yang tidak populer karena suka menegur, sebenarnya Alkitab bilang mereka yang harus ayat itu bilang dihormati. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati. Saya punya kata Yunani untuk kata menghormati, time.
time atau kalau bahasa di Alkitab timok atau time. Ya, itu artinya ada reverence. Reverence, persuade. Artinya kita sepertinya melakukan persuade itu bahasa Indonesia membujuk. Berusaha melakukan sesuatu yang membuat orang itu senang. Itu kata menghormati. Saya ingin lihat dulu kata menghormati. Dalam catatan saya, kata hormat Yunaninya time. Atau dengar kata Timotius, ya. Ya, menghormati Tuhan, Timotius, tapi saya belum teliti lanjut. Hormat, honor, kemudian memberi nilai dan harga atau menghargai dan memiliki, menghormati karena rasa memiliki. Juga ada kata yang saya tertarik dari kata hormat ini adalah reverence. Dan arti yang lain adalah recommendation, rekomendasi. Begini saudara-saudara, kalau saudara sedang mendengar YouTube, jemaat yang menghormati gembalanya, dia bilang, lagi dengar apa? Lagi lihat YouTube, saudara akan memberi rekomendasi. Coba kok ngana buka torang pe gembala torang pe YouTube, boleh dengar firman. Mar kalau orang tidak hormat, dia bilang, ngana dengar gembala, lalaba dengar, cari jo lain. Amin. Siapa yang pernah melihat siaran dari gembala kon saudara skip? Itu tanda hormat tidak ada. Dan ini merupakan pola yang ada di jemaat Tesalonika, jemaat Galatia. Dan Paulus kerja keras seperti seorang yang sedang sakit bersalin, supaya salah satu ciri orang dewasa adalah rasa hormat. Amin. Coba lihat orang yang kalau ada tamu dia pangkok kaki, dia tidur di kursi, dia mengantuk sampai menguap-nguap. Dan dengan segala cara dia buat seperti dia hanya hidup sendiri. Padahal ada tamu. Orang-orang itu adalah anak-anak yang tidak dewasa. Ya. Orang yang tidak tahu bahasa Manado bilang tidak tahu. Hormat. Tidak tahu adat di anak ini. Karena tidak tahu hormat dan mereka rata-rata tidak dewasa. Nah orang-orang dewasa dihubungkan dengan promosi. Tuhan tidak promosi orang yang tidak dewasa. Dari mana saya dewasa? Saya hargai orang tua saya. Ya. Saya hormati orang-orang yang telah memberkati saya selama ini. Berapa banyak saudara, roh agamawi hanya akan senang dengan engkau selama engkau baik. Ya. Roh agamawi hanya akan selalu mendukung engkau selama engkau mendukung mereka. Tapi pada waktu engkau berbuat salah, engkau akan ditendang seperti bola. Tapi dalam konteks rasa hormat yang benar, kalau ada kesalahan tegur 4 mata. Amin. Amin. 4 mata artinya mata dengan mata ketemu. Bukan telinga dan telinga di belakang baku dapa. Dan kalau dia tidak mau berubah, panggil lagi mata yang lain. Dan kemudian kalau dia tidak berubah, umumkan bahwa dia tidak mau berubah. Tapi kalau dia berubah, terima dia. Amin. Amin. Kalau dia berubah, terima dia. Jadi saya ingin saudara pahami bahwa tidak mungkin kita mengalami langit terbuka, kemuliaan Allah, berkat keuangan, dompet tebal, usaha terbuka-buka pintu. Kalau kita di rumah Allah tidak hormat pada pemimpin rohanimu. Tidak menghargai pemimpin rohanimu. Kalau kepala kantormu engkau hormat, sampai apapun dia bilang, siap pak, siap bos, siap pak, siap bos. Tapi gembalamu sudah 3 kali bilang datang ya, tidak datang tanpa berita, engkau tidak hormat. Oh haleluya. Saya juga khotbah begini saudara, bebannya berat. Kenapa? Bebannya berat, karena alam roh tidak setuju. Alam roh jahat tidak setuju dengan statement-statement ini. Alam roh dunia tidak sependapat. Tapi saya percaya jemaat ini mendoakan untuk supaya ibadah ini benar-benar terjadi menurut kehendak Allah. Menurut kemauan Allah. Mungkin ada orang yang akan nonton di YouTube. Saya sudah mendapatkan satu konfirmasi. Satu lagi ada orang telepon saya. Dia bilang saya kerinduannya pengen bertumbuh. Tapi saya ada di tempat yang tidak membuat saya bisa bertumbuh. Saya bilang, ternyata ada banyak orang seperti itu. Ternyata ada banyak orang pengen hidupnya maju, rohaninya maju. Dan dia menyadari dia ada di tempat yang tidak tepat. Saya sarankan dia, tetaplah di gerejamu. Dan berdoalah sampai engkau menemukan orang yang membimbing engkau secara rohani. Walaupun engkau masih di situ, tapi engkau ada yang membimbing dan engkau maju berakselerasi secara rohani. Sebab kekristenan bukan hanya bergereja saja.
Kekristenan bukan hanya berorganisasi, bukan rutinitas acara. Tapi kekristenan adalah Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus dan kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Dan kalau ini ada pada kita, saudara-saudara, mari saya tidak terlalu ingat Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda yang apa titik-titik dan kita goncangkan Indonesia. Berikan saya 10 orang di gereja ini yang memiliki rasa hormat yang benar kepada Tuhan melalui pemimpin rohaninya. Saudara lihat akan ada kegerakan besar. Ada kegerakan rohani, ada revival. Karena tidak mungkin ada kebangunan rohani tanpa rasa hormat. Tidak mungkin ada kegerakan secara revival kalau orang-orang di dalam bersaing secara negatif. Orang-orang yang patut mendapatkan penghormatan. Pemimpin kelompok kecil, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Engkau tidak hargai mereka, engkau tidak mungkin bisa menghargai Tuhanmu. Haleluya. Pemimpin di kelompok musik engkau tidak bisa hargai. Dia minta engkau datang cepat dan engkau santai-santai saja. Engkau tidak bisa bilang aku hormat pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada ayat 13 kita baca. Ayat yang ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara, ayat ini, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Konteks ayat ini dengan pemimpin di atasmu. Ini bukan untuk semua, tapi secara sempit konteks dekatnya adalah ayat 13 bicara tentang ayat 12. Dan yang saudara hormati, ras yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, junjung mereka. Amin. Junjung mereka dalam kasih. Saudara tidak bisa junjung seseorang yang engkau tidak hormati. Haleluya. Ini hormat bukan seperti hormat bendera, tapi hormat yang keluar dari hati. Amin. Hormat ini kan tidak mengurangi apa-apa. Kalau saya hormat orang, tidak ada yang berkurang pada saya, bukan? Itu simple dan itu dengan kerelaan kita beri dan orang itu tersanjung. Tambah bersemangat, tambah bergairah, tambah berapi-api. Itu membawa keuntungan juga bagi kita yang menghormati dia. Amin. Kalau dia letih lesu gara-gara kita tidak hormat, kita juga yang rugi karena kita ada dalam satu komunitas yang sama. Halo, ini bukan hanya untuk GBI Tiberias New Life Manado. Ini semua untuk semua gereja lokal di mana saudara mungkin akan dengar satu waktu khotbah saya ini. Bahwa ketika kita tidak junjung, sudah pasti kita tidak hormat. Kalau kita junjung, tidak mungkin tanpa rasa hormat. Haleluya. 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 Misalnya saudara lihat gembala punya ban kempes, saudara bilang, gembala ban kempes, biar juga ke sana. Nanti gembala urus. Nggak usah kasih tahu, nanti gembala di tengah jalan dia, nanti dia urusan diri. Tapi orang yang hormat, walaupun informasinya kecil, gembala kurang angin di ban, itu ada respect. Amin. Saya bilang, bro, tuh bro punya handphone data tinggal. Ya, walaupun saudara-saudara, saya tidak membantu, cuma kasih info, ada tertinggal. Tapi kalau orang tidak respect, biarkan DP handphone tertinggal. Nanti orang ambil, supaya dia katulah le. Sedikit-sedikit lupa. Jadi orang-orang tanpa rasa hormat tidak mungkin menjunjung pemimpin mereka. Maka orang-orang seperti ini akan cenderung di depan hormat tapi di belakang ngomong. Kepenuhan di depan dan kepenuhan di belakang. Pek. Kenapa? Ini yang membuat gereja kita lemah. Amin. Kalau gereja kita lemah, maka berkat akan turun di gereja lain. Tapi supaya berkat turun atas kita, mari kita bangun rasa hormat itu. Bukan karena paksaan, bukan gila hormat. Karena memang Tuhan bilang, kalau aku Tuhan, di manakah rasa hormatmu? Oke, haleluya. Kalau aku ini Bapamu, dan ayat yang dibaca kita sudah 2 ayat, 3 ayat. Betul-betul yang tulis ini Paulus. Dalam konteks Paulus bilang, aku tidak mencari apa-apa keuntungan buat orang yang saya layani. Karena Paulus mempunyai usaha. Dia membuka usaha pembuatan tenda. Jadi dia tidak tergantung dan memberatkan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang membantu dia karena kerelaan, bukan karena Paulus kirim nomor rekening. Kalau jemaat ya saudara lupa kirim persepuluhan, gembala kirim nomor rekening. Karena jemaat yang komitmen. Dia orang luar tidak pernah kami kirim nomor rekening.
kecuali mereka minta. Tapi kalau minta pun 1-2 hari baru kami kirim. Kalau betul-betul dari Tuhan, berkat dari Tuhan, tidak dapat dihalangi oleh apapun. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika rasa hormat ini bertumbuh, akan ada banyak hal-hal baik yang lain akan berakselerasi, akan bergerak secara sinergi, dan kita akan melihat Tuhan berkenan atas kita. Amin. Rumah Allah akan menjadi sarang penyamun kalau tidak disertai rasa hormat. Ketik di situ, rumah Allah akan jadi sarang penyamun kalau tidak disertai rasa hormat. Rumah Allah akan jadi sarang penyamun jika tidak disertai rasa hormat. Rasa hormat itu proporsional. Karena apa? Tuhan yang bilang di Roma berapa tadi? 13 ayat 7. Hormat kepada orang yang berhak. Beri hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kepala, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden layak menerima hormat. Karena pemerintah adalah wakil Allah dalam hal tertentu. Jadi kalau kita hormat pada mereka, itu adalah bagian daripada menjalankan perintah Allah. Amin. Itu bagian. Apalagi kalau saudara menghormati pemimpin di gereja lokalmu. Ini bukan hanya untuk kita. Sekali lagi, untuk orang yang kemudian bisa mendengar khotbah ini, engkau di gereja mana? Jika engkau tidak menghormati gembalamu, engkau tidak bisa berharap terjadinya kebangunan rohani. Karena rumah Allah akan menjadi sarang penyamun jika tidak disertai rasa hormat. Haleluya. Haleluya. Ada lagu lama. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah. Hormat Roh penghibur tiganya yang esa. Saudara-saudara, nanti sebentar saya bacakan ada satu ayat yang mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara menghormati Bapa, bilang amin. Saudara menghormati anak yaitu Yesus, bilang amin. Saudara menghormati Roh Kudus yang adalah Allah, bilang amin. Amin. Tapi coba saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 bunyi firman Tuhan. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam konteks mengasihi, saya bawa ke konteks menghormati. Jadi kalau kita ganti kalimatnya, saudara tidak mungkin menghormati Tuhan yang tak kelihatan. Kalau yang kelihatan saja saudara tidak bisa hormati. Jadi bahasanya apa? Kamu bohong. Saya hormat. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anak. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Oh haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya percaya Tritunggal itu Alkitabiah. Ketiganya esa. Amin. Dia esa dalam ketigaan. Bagaimana kita mengerti tuntas? Nanti di sorga kita tuntas. Haleluya. Tapi bagaimana saudara menghormati Allah yang tak kelihatan, anak yang tak kelihatan, Roh Kudus yang tak kelihatan, kalau ibumu, bapamu engkau tidak hormati? Bagaimana engkau hormati Tuhan yang jauh nun di sana, yang transenden itu?
Kalau yang imanen ini yang ada di depan matamu, kau tidak bisa hormati. Haleluya. Saya tidak bisa menghormati Tuhan yang tak kelihatan. Kalau pemimpin rohani saya di bumi ini yang kelihatan, saya tidak hormati. Panjang amat kalimatnya. Saya tidak bisa hormati Tuhan yang tak kelihatan jika saya tidak bisa menghormati pemimpin rohani yang kelihatan. Ini ayatnya sederhana sekali. Saudara-saudara, jangan gelisah hatimu. Ini bukan soal gila hormat, tapi ini soal supaya gereja lokal menjadi rumah Allah, bukan menjadi sarang penyamun. Amen. Katakan amin. Kita rumah Allah, amin. Kita bukan sarang penyamun. Ketik situ, kita rumah Allah. Kita rumah Allah, kita bukan sarang penyamun. Supaya orang tanya, kenapa sih rasa hormat itu perlu atau tidak? Perlu sekali, sebab tanpa rasa hormat, gereja lokalmu, gereja lokalku akan tetap menjadi gereja secara organisasi, tetapi tidak akan menjadi rumah Allah. Karena ciri khas di dalam rumah Allah ada kode hormat. Kode hormat, bagaimana tahu rumah Allah? Lihat saja kalau jemaatnya saling menghormati, itu pasti rumah Allah. Lihat saja kalau pelayan-pelayan saling menghormati. Saya kasih contoh ya. Kalau si A lagi memimpin, si B lagi jadi singer, si B tidak mau nyanyi. Tapi kalau si B lagi memimpin, si A dia bilang, ayo nyanyi. Betul? Jadi rasa respect, hormat itu tidak ada. Karena orang yang tidak mau menghormati orang lain, sebenarnya dia sedang menyembah dirinya sendiri. Oh, luar biasa ini firman, amin. Luar biasa ini kebenaran, tangkap ini. Kalau belum mengerti sekarang, satu waktu saudara akan paham. Dan orang-orang yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan akan dipromosi oleh Tuhan. Dan orang-orang menghormati Tuhan, cara sederhananya, ia akan menghormati pemimpin rohani di atasnya. Saya tidak hanya bicara gembala, saya bicara soal pemimpin rohani itu bisa orang tuamu di rumah. Pemimpin rohanimu itu bisa suamimu di rumah. Pemimpin rohanimu itu bisa kelompok CG-mu, dan pemimpin rohaninya adalah Tuhan tetapkan untuk engkau hargai. Saya percaya ini sedang mengalir firman dari takhta sorga. Amen. Firman dari mulut Allah sedang keluar. Amin. Firman dari kerajaan Allah sedang dialirkan. Dan firman ini sedang cleansing kita. Firman ini sedang membersihkan kita. Sehingga kita menjadi wadah yang tepat dan cocok untuk ditaruh dengan berkat-berkat kerajaan Allah. Amen. Saudara sedang dibersihkan supaya hatimu akan menjadi rumah Allah, menjadi rumah Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Bapa dan Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam saudara. Ketika respect, respon, reverence ini ada di hati kita, honor ada di hati kita. Saya tidak mau tidak adil. Saya tidak hanya menuntut saudara hormati gembala, karena saya juga melatih menghormati jemaat. Amin. Saya melatih orang-orang, sebab kita saling menghormati. Itu adalah standar yang Tuhan beri. Bukan soal level, tapi soal standar. Di mana Tuhan bilang kamu harus saling menghargai, saling menghormati. Dan kepada orang-orang yang berhak menerima rasa hormat, jangan tahan rasa hormatmu. Kepada pihak yang berhak menerima rasa hormat, jangan simpan rasa hormatmu. Karena engkau sendiri tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi dengan kerelaan engkau memberikan, apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Engkau menabur rasa hormat, maka engkau akan menuai kehormatan. Orang akan respect padamu, karena engkau menabur benar di kerajaan Allah. Sekali lagi, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak gila hormat. Amin. Dalam makan orang lain bisa lebih dulu, tidak masalah. Tetapi kita tetap memberi rasa hormat pada orang tua. Amin. Dalam proses-proses antri, walaupun kita orang besar, kita menghormati urutan antri. Amin. Bukan karena kita orang besar maka kita harus selalu di depan. Jadi ini intinya, bahwa kita menghormati apa yang Allah hormati. Dan kalau Allah menghormati gereja lokal sebagai rumah Allah, dan kita menghormatinya, maka saudara layak mendapatkan kehormatan. Karena Tuhan adalah Allah yang terhormat. Tuhan suka orang-orang yang suka menghormati. Saya cari ayat itu, saya lupa di mana. Di 1 Samuel. Ini ayat terakhir. Saya punya khotbah baru di poin 2. Saya minta maaf kalau saya selalu berhutang. Belum bisa selesai karena saya belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dulu saya selalu berkhotbah sampai kesimpulan dan lagu. Sekarang saya kadang-kadang jarang bisa selesai.
Tapi kalau ini kehendak Tuhan, saya mengikutinya. 1 Samuel pasal berapa yang bilang Tuhan menghormati siapa yang menghormati dia. 1 Samuel 2 ayat 30. Semuanya membaca sama-sama karena ini ayat terakhir. Orang mau menyanyi itu lagu klasik, hormat bagi Allah Bapa. Luar biasa ini lagu ini. Sama-sama ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu Imam Eli akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ketik di situ, siapa menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Siapa menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Apa hubungannya? Kalau saudara-saudara bilang hormat pada Tuhan yang tak kelihatan, maka saudara akan juga menghormati lembaga-lembaga otoritas yang kelihatan ada di depanmu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Yes, hormat